Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih untuk worship team, untuk production team yang ada di belakang sana, untuk para usher, untuk guru-guru Kid Church, untuk para pendoa yang hari ini boleh melayani. Kita berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang boleh melayani di tempat ini. Oke, tadi Bapak Ibu Saudara ada melihat prosesi penyerahan anak. Cuman anak sekarang tuh gitu ya, namanya tuh keren-keren. Jadi nyebutnya tuh keserimpet-serimpet. Namanya tuh susah-susah semua. Kalau zaman dulu kan namanya Budi, Edi gitu ya, Joko gitu ya, gampang-gampang. Sekarang susah-susah. Maaf ya kalau yang tadi namanya disebutnya sedikit salah ya. Oke, siap belajar firman Tuhan siang hari ini? Amin. Tadi pagi di session pertama saya bicara tentang the power of preparation. Jadi tentang kekuatan sebuah preparation, sebuah persiapan. Ya, nah siang hari ini saya mau bicara the power of family karena kebetulan tadi ada family yang menyerahkan anaknya. Jadi penyerahan anak buat saya itu sesuatu yang penting. Ya, karena mereka masih kecil, mereka belum dibaptis, tetapi penjagaan Tuhan itu kita butuhkan buat setiap mereka. Hikmat turun kepada orang tuanya itu juga sangat dibutuhkan untuk anak-anak tersebut. Karena seringkali orang tua itu merasa bermasalah pada saat anaknya juga bermasalah. Nah, makanya kita butuh Tuhan dalam membesarkan anak-anak kita. Kita butuh tuntunan Tuhan. Ya, makanya penyerahan anak itu dasarnya seperti ayat yang tadi saya bacakan. Itu kita butuh tuntunan Tuhan seperti itu. Nah, the power of family ini bicara tentang kekuatan sebuah keluarga. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 boleh ditampilkan. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya percaya setiap kita kalau bangun rumah pasti nggak mau rumahnya rubuh. Pasti mau rumahnya kokoh dan kuat. Apapun musim yang datang, tetap rumahnya kuat. Saya yakin setiap kita pasti punya cita-cita. Nanti kalau saya bangun rumah atau saat ini sedang bangun rumah, saya mau rumah saya itu punya pondasi yang kuat. Ya, apapun yang menerpa rumah tersebut nggak akan mempengaruhi. Amsal 14 ayat 26 berkata demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya, saya ulangi, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, dari kedua ayat ini kita bisa simpulkan sebagai berikut. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan dan mau mendengar serta melakukan perkataan Tuhan, ia sama seperti orang yang bijaksana. Ya, setiap kita pasti mau jadi orang yang bijaksana. Bahkan kalau ada orang yang bijaksana di sekeliling kita, kita pasti respect sama dia. Ya, jadi firman Tuhan berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan dan mau mendengar serta melakukan perkataan Tuhan, ia sama seperti orang yang bijaksana. Nah, dalam konteks ini orang yang bijaksana ini seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan ia tahu bahwa keputusannya tersebut akan membawanya kepada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan baginya. Kalau kita bicara dalam konteks judul kita The Power of Family, saya ganti nama orangnya itu menjadi keluarga. Firman Tuhan berkata bahwa keluarga yang takut akan Tuhan dan mau mendengar serta melakukan perkataan Tuhan, ia sama seperti keluarga yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu, dan ia tahu bahwa keputusannya tersebut akan membawa keluarganya kepada ketentraman yang besar. Bahkan akan ada perlindungan bagi seisi keluarganya. Saya yakin ini pasti setiap kita mau. Ya. Setiap kita keluarga di tempat ini pasti mau menjadi keluarga yang bijaksana. Menjadi keluarga yang membawa ketentraman di dalam keluarganya.
menjadi keluarga yang seisi rumahnya ada perlindungan. Ada di sini yang mau keluarganya berantakan? Halo? Nggak ada ya? Pasti semuanya mau keluarganya tentram. Pasti mau keluarganya ada perlindungan Tuhan. Nah, bagaimana kriteria keluarga yang takut akan Tuhan dan mau mendengar serta melakukan perkataan-perkataan Tuhan? Nah, ini sesuatu yang sangat luas kalau dijabarkan. Banyak sekali firman Tuhan yang menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap keluarga. Kalau kita tahu mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan itu adalah mujizat merubah air menjadi air anggur. Itu bicara tentang pernikahan di Kana. Nah, di situ terlihat mujizat pertama kali itu hadir justru pada saat pesta pernikahan. Artinya Tuhan sangat menghargai sebuah lembaga rumah tangga atau keluarga. Jadi Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Di Alkitab banyak cerita tentang keluarga. Nah, di sini kalau kita melihat, saya perkecil lagi karena kebetulan NIC juga punya visi dan misi, punya values. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di brosur kita, itu salah satu values kita, ya nilai-nilai kita itu bicara tentang kindness, integrity, trust, anointed. Kalau kita melakukan ini saja, ini kita sudah berdampak. Rumah tangga pun sudah berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Kindness bicara kebaikan, integrity bicara integritas, trust bicara mengandalkan Tuhan, Tuhan segalanya, dan anointed bicara pengurapan. Bicara kebaikan, bagaimana seorang suami memperlakukan istri, istri memperlakukan suami, orang tua memperlakukan anaknya, anaknya hormat sama orang tuanya, itu bicara tentang kindness. Itu yang terus kita ajarkan kepada jemaat-jemaat di NIC. Karena kita membuka gereja NIC bukan hanya untuk menghangatkan kursi-kursi yang kosong. Kita bukan mengumpulkan follower, tapi kita sedang memuridkan di gereja ini. Makanya kita mengajarkan kindness, dimulai dari keluarga. Kemudian integrity bicara tentang integritas. Apa yang kita lakukan tuh harus punya integritas. Jangan hanya omdo, orang bilang omong doang, tapi kelakuannya beda dengan omongannya. Integritas itu kelakuan dan perbuatan harus sama. Sama seperti seorang gembala harus punya integritas. Apa yang dikhotbahkan dengan apa yang dihidupi itu harus sama. Jadi menghidupi khotbahnya dan mengkhotbahkan hidupnya itu harus sama. Ya, jadi itu bicara integritas. Kemudian trust, ya. Trust bicara tentang rasa percaya kita sama Tuhan. Tuhan segala-galanya. Jadi kalau kita lihat di brosur tersebut ada penjelasannya tentang trust, ya bagaimana kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan banyak hal yang kita bisa jabarkan dari kata trust. Kemudian anointed, percaya bahwa kita ini diurapi Tuhan. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, sesungguhnya kita itu punya kuasa. Kita sudah diurapi. Nah, dari 4 kata ini saja, kindness, integrity, trust, dan anointed yang kita singkat dengan kata kita, NIC adalah kita. Kindness, integrity, trust, anointed itu sudah cukup untuk mengubahkan banyak hal. Orang yang sudah melakukan firman Tuhan bukan berarti orang yang bebas dari badai masalah. Ya, saya ulangi, orang yang sudah melakukan firman Tuhan bukan berarti dia bebas dari badai masalah. Nggak ada jaminan Alkitab bilang kita bebas dari badai masalah, tetapi penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, itu Tuhan janji. Tapi bebas dari badai masalah, itu enggak ada. Ya, tetapi ia adalah orang yang sudah dituntun, diajar, dilatih agar bijaksana. Inilah konsep pemuritan di gereja ini. Jadi setiap kita adalah orang yang dituntun, diajar, dilatih agar bijaksana dalam menghadapi musim badai yang datang dalam hidupnya. Jadi setiap kita diajar punya hikmat, kita punya kebijaksanaan, kita punya kekuatan, kita punya roh yang mengandalkan Tuhan pada saat badai itu datang. Nah, ada satu kalimat dalam bahasa Inggris dikatakan family is a shelter from storms. Keluarga adalah tempat perlindungan dari badai. Nah, makanya ini the power of the family ini sangat penting. Ya, keluarga yang kuat adalah shelter yang kuat saat badai menerpa. Saya mau katakan gini, badai bisa menerpa kita pada musimnya.
Karena ada masanya badai itu datang dalam hidup. Mau dia gembala, mau dia pendeta, mau dia mungkin pengusaha, mau dia apapun. Badai itu bisa datang dalam hidupnya. Dan kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Tugas kita atau bagian kita adalah membangun rumah yang kuat di atas batu. Yang tidak pernah tergoncangkan. Ya, jadi Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya badai itu ada waktunya. Saya pun dalam hidup seringkali menghadapi situasi-situasi yang mengagetkan. Kalau orang bilang bahasa Jermannya tuh ujuk-ujuk gak diundang datang. Nah, tahu-tahu oh kok bisa begini ya. Kayak contoh pandemi, siapa yang pernah berpikir bakal ada pandemi? Ya, berapa tahun yang lalu kita ngalami masa-masa yang tidak mudah. Tetapi adakah kita kuat menghadapi badai tersebut? Segala sesuatu ada masanya, ada musimnya. Nah, bagian kita nggak perlu tahu kapan itu mau datang. Bagian kita adalah kita memperkuat rumah kita. Dan salah satunya adalah family, keluarga. Badai itu tidak diundang pun akan datang. Angin topan itu bisa datang. Hujan bisa datang. Apalagi sekarang, perubahan iklim. Dulu kita bisa tebak, oh kalau bulan sekian sampai sekian musim hujan, bulan sekian sampai sekian musim panas. Tapi sekarang semua berubah. Yang harusnya ber itu hujan, tetapi sekarang nggak hujan, malah panas. Tapi yang kita nggak duga-duga, malah tiba-tiba hujan. Dan tiba-tiba bisa banjir. Berapa kali kita ngalamin banjir di Jabodetabek? Ya, sesuatu yang nggak pernah diprediksi. Kalau kita nggak punya rumah yang kuat, nggak punya shelter, tempat perlindungan yang kuat, maka kita nggak akan siap menghadapi yang namanya badai, angin topan, ataupun hujan. Nah, dalam menghadapi badai, Tuhan ajarkan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Ini saya bacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Apabila 2 orang bekerja sama, mereka akan mendapat lebih banyak dari pekerjaannya. Jika 1 orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian, jika ia jatuh, tidak ada yang menolongnya. Nah, ini baru bicara 2 orang. Bagaimana kalau ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kemudian ayat 12 dikatakan di ayat yang sama, seorang musuh mungkin dapat mengalahkan 1 orang, tetapi 2 orang dapat berdiri saling membelakangi, membela satu sama lain. Bahkan 3 orang akan lebih kuat. Mereka seperti tali yang terdiri dari 3 bagian yang disatukan. Sangat sulit memutuskannya. Nah, ini bicara tentang kekuatan. Ya, family is a shelter from storms. Keluarga adalah tempat perlindungan dari badai. Keluarga yang kuat adalah shelter yang kuat. Nah, makanya kembali semuanya kepada keluarga. Nah, ayat tadi berkata tentang sebuah kekuatan. Itu muncul saat minimal ada 2 orang yang sepakat. Bahkan dalam Matius 18 ayat 19, ayatnya berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi 2 orang sepakat aja itu udah punya kuasa yang besar. Nah, kembali kepada family sebagai pasangan suami atau istri. Ya. Pada saat Tuhan masih izinkan ada pasangan, ada suami atau istri, kita harus sepakat supaya kita punya kekuatan. Kita bisa melihat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini juga bicara tentang kekuatan unity, kesepakatan atau persatuan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada lagunya ya kalau Bapak Ibu tahu. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Cermati kalimat terakhir ini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Saya mau bilang keluarga yang rukun itu nggak susah cari berkat. Karena janji Tuhan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat diperintahkan, datang. Kita cuma ngambilin, kita cuma nampungin. Ini bukan konsep teologi kemakmuran, saya juga bukan penganut teologi kemakmuran, walaupun saya juga bukan penganut teologi penderitaan, ya. Tetapi ini firman Tuhan yang saya bacakan ya. Karena saya ngalamin pada saat suami dan istri itu rukun bersama, pada saat orang tua dan anak itu rukun bersama, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Karena ayat yang pertama tadi dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kuncinya itu. Saya pernah ngalami masa-masa yang tidak mudah dalam hidup. Tetapi pada saat kita rukun, sesuatu itu terjadi yang gak pernah kita pikirkan. Itulah cara Tuhan. Tuhan suka dengan keluarga yang rukun. Nah, saat ini seringkali kalau kita melihat ada satu fenomena yang sering diributkan orang. Ada orang beragama dengan orang yang tidak beragama itu diributkan. Dia beragama tuh. Oh, dia tidak beragama tuh, dia ateis misalnya. Kemudian ada orang yang sudah beragama tapi beda agama, itu juga jadi ribut. Kemudian ada orang yang satu agama tapi beda aliran, itu juga jadi ribut. Kemudian ada orang yang satu aliran tapi beda doktrin, itu juga jadi ribut. Nah, buat apa sih kita hidup di dunia ini yang kayak begini dibikin ribut? Susah banget disuruh rukun gitu. Makanya NIC, gereja kita membangun gereja ini bukan untuk bersaing dengan gereja lain. Dan kita tidak menganggap gereja lain itu saingan kita. Saya selalu bilang kepada pengerja NIC bahwa kita ini satu tubuh Kristus. Kita saling melengkapi. Kita nggak pernah tuh, kita dalam tanda petik curi domba orang deh. Kita nggak pernah. Malah sering kita suruh dia, kalau misalnya dia nanya sebuah nama gereja, oh gerejanya di sana Pak. Kita nggak pernah tuh paksa untuk mereka datang ke tempat ini ya. Bahkan saya selalu bilang, kalau Bapak dan Ibu Saudara di tempat ini merasa tidak bertumbuh, silakan cari gereja lain. Karena di mata Tuhan pertumbuhan itu sangat penting. Karena dari pertumbuhan kita akan berbuah. Kalau pertumbuhan itu kita tidak lalui, kita nggak akan pernah bisa berbuah. Jadi kalau kalian anggap bahwa gereja ini tidak baik, carilah gereja yang lebih baik. Kita nggak pernah tahan. Kalau Bapak Ibu merasa gembala di tempat ini kurang asik, carilah gembala yang lebih asik. Karena konsepnya adalah kita mau bertumbuh. Kita bukan mau memenuhi kursi yang kosong. Walaupun kursi yang kosong jadi doa kita juga biar penuh gitu ya. Tapi bukan itu prioritas kita. Nah, jadi kenapa kita harus ributkan? Yang beragama dengan tidak beragama kita ributkan. Orang udah beragama, beda agama jadi ribut. Orang yang satu agama, beda aliran juga ribut. Orang yang satu aliran tapi beda doktrin ribut juga. Tetapi ujung-ujungnya, pada akhirnya semua kembali ke keluarga masing-masing. Mau dia hebat pendeta apapun khotbahnya, ujung-ujungnya dia ada di dalam keluarganya sendiri. Gereja gak akan menyelamatkan kita. Gereja gak akan menyelamatkan kita. Jadi tempat ini, gereja gak akan menyelamatkan kita. Hubungan kita sama Tuhan yang menyelamatkan kita. Pada saat kita kembali ke keluarga kita masing-masing, disitulah yang dibilang bahwa kita punya tempat perlindungan yang kuat. Pada saat nanti saya tua, yang ngurus saya adalah pasangan saya. Pada saat pasangan saya tua, yang ngurus dia juga saya. Disitulah, makanya semua akan kembali kepada keluarga. Makanya pada saat sekarang, Bapak Ibu Saudara yang masih Tuhan berikan perkenanan, masih punya pasangan, gandeng dia, rawat dia dengan baik, puji dia, hargai dia, hormati dia. Karena banyak juga di tempat ini, mereka yang single parent. Gak ada lagi yang gandeng. Mungkin anaknya yang gandeng, cucunya yang gandeng. Pasangannya mungkin udah gak ada. Nah, selama kalian masih punya pasangan, ya walaupun tidurnya masih ngorok, ya yang aneh-aneh lah kayak gitu ya, hargai dia. Nanti waktu dia udah gak ada, kalian pasti kangen sama ngoroknya.
karena nggak ada suara yang terdengar lagi. Ya, pada saat ini kembali, family itu punya power, punya kekuatan. Dimulai dari suami dan istri pada saat dia rukun, Tuhan memerintahkan berkat datang. Jangan lupa posisi, ya, suami sebagai kepala dari rumah tangga. Suami harus mengasihi istri. Istri harus menghormati suami seperti dia hormat sama Tuhan. Posisi itu jangan ketukar-tukar. Ya, kemudian anak-anak. Anak-anak juga harus hormat sama orang tua. Kalau kalian cermati di dalam perintah Tuhan, hormatilah ayah ibumu, itu tidak dibilang respect, tapi honor. Honor sifatnya itu mau orang tua kamu jahat, mau orang tua kamu kejam, mau orang tua kamu ngomongnya nggak enak, kamu tetap harus honor. Beda sama respect. Respect itu waktu orang itu baik, kita respect. Waktu orang itu nggak baik, mungkin kita nggak respect. Tetapi kalau honor, terjemahannya enak nggak enak kita tetap mesti honor, artinya harus hormat. Nah, konsep sama orang tua itu harus seperti itu. Ya, jadi anak-anak muda di tempat ini, walaupun kalian merasa bahwa orang tuaku kuno, orang tuaku tuh mulutnya kayak begitu, honor. Karena dari situlah Tuhan memerintahkan berkat masuk ke dalam hidup kamu. Dan kamu akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan dengan caranya yang ajaib. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa the power of family. Pada saat kita mulai dari suami dan istri, orang tua dan anak, kita sedang secara tidak langsung kita sedang membangun sebuah tempat perlindungan yang kuat. Sebuah wadah di mana kita menerima berkat seperti Tuhan memerintahkan berkat masuk ke dalam rumah tangga kita. Ya, jadi saya rindu setiap kita di tempat ini, terlebih tadi keluarga-keluarga yang menyerahkan anak-anaknya ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Mereka sedang membangun rumah yang kuat. Mereka sedang membangun rumah yang anti badai. Badai boleh datang tetapi rumahnya sudah kuat. Karena ada apa? Karena ada orang-orang yang takut Tuhan di dalam rumah tersebut. Ada orang-orang yang cinta Tuhan. Nah, di sini dianggap bahwa kita seperti orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Ada amin Bapak Ibu? Ada belajar sesuatu siang hari ini? Nah, seringkali dalam kehidupan berkeluarga yang kita lihat itu adalah kekurangan dari pasangan. Nah, istri melihat kekurangan suami, suami melihat kekurangan istri. Saya mau bilang begini, latihlah diri kita untuk semakin hari semakin sempurna, supaya kita bisa menutupi kekurangan pasangan kita. Nah, ini buat yang suami istri, atau mungkin anak muda yang suatu ketika akan berumah tangga. Jangan bacain kekurangannya dia. Tetapi latihlah diri kita untuk semakin hari diperlengkapi dengan sesuatu yang lebih lagi untuk menutupi kekurangan pasangan kita. Nanti pada akhirnya pasangan kita juga akan belajar hal yang sama. Nah, dengan begitu keluarga itu akan semakin hari semakin mengasihi, semakin rukun. Karena Alkitab juga berkata jangan melihat balok yang ada di mana? Di mata. Balok di mata kita. Ya, betul? Ya. Kemudian kita gak sadar bahwa ada apa tuh? Selumbar. Jadi ini saya ngetes nih pada tidur gak ya? Ya, jadi itu ayat yang umum yang kita tahu, bahkan ada peribahasa bahasa Indonesia juga kan. Gajah di pelupuk mata tak tampak, kemudian semut di ujung lautan tampak. Nah, itu seringkali kita sama pasangan, itu kita melihat seperti itu. Yang kita bacain kekurangannya. Nah, sebenarnya kita itu sedang menghancurkan pondasi kita. Ya, makanya hargai pasanganmu. Sayangi dia, hormati dia. Itu akan mengubahkan banyak hal. Kalau saya boleh kesaksian, banyak hal yang berbicara tentang kerukunan yang membawa sesuatu yang sangat baik.
terhadap pasangan, terhadap orang tua, bahkan terhadap rekan bisnis sekalipun. Itu ada sesuatu yang membawa sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Sedapat-dapatnya kalau perdamaian itu ada di tangan kita, lakukanlah itu. Nah, artinya itulah orang yang punya kasih. Oke. Nah, masih menyimak Bapak Ibu? Ya. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan mau untuk kita membangun rumah di atas pondasi batu yang kuat. Saat ini kalau kita sering mengikuti medsos, itu banyak berita-berita nggak enak. Wah, nanti bakal resesi, nanti bakal ada pandemi berikutnya, nanti bakal ada perang, nanti bakal ada kekacauan. Itu kan sesuatu yang membuat kita melemahkan iman. Daripada kita sibuk mikirin itu, sibuklah membangun rumah tangga yang baik. Sibuklah membangun tempat perlindungan yang baik. Ya, sibuklah kita membenahi apa yang ada di dalam. Supaya pada saat sesuatu yang kurang baik itu tiba-tiba datang, rumah kita udah kuat. Itulah yang dibilang orang yang bijaksana. Ya, jadi kalau kita bijaksana, jangan terbawa arus untuk mendengarkan hal-hal yang negatif. Tahu sedikit boleh supaya kita waspada, tetapi bukan berarti kita ikuti terus berita tersebut. Ya, seperti itu. Saya berharap siang hari ini dari poin-poin yang sederhana yang saya sampaikan, itu boleh jadi berkat bagi setiap kita boleh belajar bahwa Tuhan mau kita punya keluarga yang baik, rumah di atas batu yang kuat. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini pemberitaan firman yang singkat, biarlah itu juga boleh menjadi rema dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang mampukan setiap kami umat di tempat ini, untuk kami sama-sama semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, hamba sebagai gembala di tempat ini, hamba rindu agar keluarga-keluarga di tempat ini menjadi keluarga-keluarga yang kuat, jadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, bahkan keluarga-keluarga yang boleh berdampak bagi orang sekelilingnya, bahkan bagi kota di Bekasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap mereka yang Kau percayakan bagi kami di NIC ini. Biarlah Kau mampukan setiap kami, tim penggembalaan juga para pengerja di tempat ini, kami boleh memberikan pemuritan yang baik, hingga sungguh kehidupan mereka semakin hari semakin berubah. Mereka tidak sama lagi, tetapi semakin hari mereka boleh semakin serupa seperti yang Kristus inginkan dalam kehidupan mereka. Masih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu setiap umat-Mu di tempat ini, baik mereka yang suami, istri, baik mereka yang orang tua atau mungkin anak, bagi mereka juga yang single parent, biarlah Kau berkati setiap mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan jadikan berhasil apa yang mereka kerjakan dalam keseharian mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan saat sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Engkau terus pimpin kami Tuhan, hadirat-Mu biarlah semakin kuat di tempat ini supaya kami boleh masuk, kami boleh layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.